daki jalan mulia, tetap doaku, inilah ke tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Jumpa lagi dalam program Renungan Harian Jemaat GKI Efrata Wosi. Dan saat ini saya akan memimpin kita dalam ibadah renungan singkat. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, baiklah kita siapkan hati, kita minta tuntunan Roh Kudus lewat doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, karena Engkau baik, Engkau setia, Engkau masih menjaga dan melindungi kami hingga pada saat ini kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dan kasih-Mu yang Engkau selalu menyatakan dalam kehidupan kami. Sehingga saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tapi sebelumnya itu Tuhan, mari Engkau mengurapi hamba-Mu ini, karena hamba-Mu ini hanya manusia biasa yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Biarlah Engkau mau taruh kebenaran di bibir mulut hamba-Mu, agar supaya kebenaran firman Tuhan yang hamba sampaikan berasal dari Tuhan sendiri, bukan karena kepintaran hamba, tetapi karena Roh Kudus yang akan memeteraikan dalam bibir mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Jemaat-Mu yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu pada saat ini, Engkau urapi juga mereka Tuhan, agar supaya ketika mereka mendengar akan firman Tuhan, mereka juga mendapat berkat yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa, ini kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kami semua alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perenungan kita pada saat ini terdapat atau terambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 43. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dengan perikop pembacaan yaitu roti hidup, dan ayat yang ke-42, satu ayat saja kita akan baca untuk menjadi perenungan kita pada sore hari ini, yaitu jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut." Sekali lagi, jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut." Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema dari perenungan kita pada saat ini yaitu mengenal hidup di dalam Yesus. Dari pembacaan yang kita baca tadi, sudah jelas sekali bahwa Yesus adalah roti hidup yang turun dari sorga, dan tidak ada seorang pun yang harus meragukan akan hal itu. Tetapi saat ini ketika pembacaan yang kita baca, orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, mereka meragukan akan hal itu. Mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah orang biasa. Kenapa dia mengatakan dia adalah roti hidup? Orang yang mengenal Tuhan dengan sungguh pasti tahu bahwa Tuhan Yesus adalah roti hidup. Karena kita sebagai orang Kristen, kita sudah mengenal sejak kita lahir, kita sudah menjadi orang Kristen, sudah diajarkan ketika kita berada di sekolah minggu bahwa Tuhan Yesus adalah roti hidup yang turun dari sorga. Nah, pada saat ini kita membaca ayat kebenaran firman Tuhan yang berkata bahwa jangan kamu bersungut-sungut. Hal ini yang sering kali kita dengar disampaikan oleh pengkhotbah untuk kita, yaitu orang yang mengenal Tuhan dengan sungguh pasti tidak akan bersungut-sungut. Orang yang mengenal Tuhan dengan sungguh pasti tidak akan bersungut-sungut. Kenapa? Karena dia yakin akan berkat Tuhan, akan penyertaan Tuhan, akan jaminan masa depan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan pribadi orang yang mengenal dia.
Nah, hal apa saja yang terjadi ketika kita bersungut-sungut? Pertama, saya akan membahas untuk kita semua hal-hal yang terjadi ketika kita bersungut-sungut, yaitu pertama, sukacita hilang. Karena saat itu kita mempersoalkan hal-hal yang mungkin menurut kita kurang, menurut kita tidak bermanfaat atau dan lain sebagainya. Sehingga saat itu sukacita yang ada dalam hati kita menjadi hilang, sehingga pelayanan kita kepada Tuhan menjadi kurang. Kedua, yaitu damai sejahtera hilang. Nah, ketika kita bersungut-sungut, damai sejahtera yang ada dalam hati kita itu hilang. Dan yang ketiga, tidak bersemangat untuk melakukan aktivitas kepelayanan, tidak bersemangat, membaca Alkitab tidak bersemangat, berdoa tidak bersemangat, karena di dalam hati bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan yang keempat, hal yang terjadi ketika kita bersungut-sungut, yaitu menurunkan sistem kekebalan tubuh. Nah, akhir-akhir ini ketika kita menghadapi masa pandemi atau COVID-19, hal yang paling utama untuk kita jaga yaitu kekebalan tubuh kita. Tetapi kalau kita bersungut-sungut, hal itu akan mengakibatkan kekebalan tubuh kita menurun. Nah, yang rugi sendiri adalah diri kita sendiri. Karena pada saat kita bersungut-sungut, hormon kortisol akan meningkat sehingga kita mudah sekali terserang penyakit, yaitu hipertensi, gangguan pencernaan, sakit kepala, sulit tidur, dan kecemasan. Nah, sebagai orang Kristen, Tuhan berkata jangan kamu bersungut-sungut, bukan karena iman kita kepada Tuhan, tetapi secara fisik. Hidup kita ini harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan agar terhindar dari hal-hal yang telah saya sebutkan tadi. Bersungut-sungut, kata Alkitab, adalah sebuah dosa yang kita lakukan kepada Tuhan. Karena kita meragukan akan kuasa Tuhan, kita meragukan akan kehendak Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita belum menerima apa yang kita minta dari Tuhan dan kita bersungut-sungut. Tetapi sebenarnya Tuhan menyiapkan hal yang terindah ketika kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan dengan sungguh akan mengerti semua maksud Tuhan dalam hidupnya. Ketika Tuhan menempatkan kita pada suatu situasi yang sulit sekalipun, seperti pada saat ini dalam masa COVID-19, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan untuk meningkatkan imun tubuh kita. Karena ketika sukacita yang ada di dalam hati kita, kita pasti akan sehat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, nah, ciri-ciri orang yang mengenal Tuhan dengan sungguh, yaitu pertama, akan menuruti perintah Allah. Nah, perintah atau firman Tuhan yang kita baca setiap hari adalah suatu perintah untuk kita jalani dalam setiap langkah kehidupan kita. Kita tahu bersama bahwa Tuhan menginginkan kita untuk hidup berkenan di hadapan-Nya, hidup seturut dengan kehendak-Nya, dan hidup dalam kasih karunia Tuhan. Nah, ciri yang kedua orang yang mengenal Tuhan dengan sungguh, yaitu tidak hidup di dalam dosa. Walaupun kita semua tahu bersama kita adalah manusia yang lemah, penuh dengan keterbatasan, seringkali kita jatuh ke dalam dosa. Tetapi ketika kita mau datang kepada Tuhan, mengaku dengan sungguh kepada Tuhan segala pelanggaran dan kesalahan kita, maka Tuhan membuka tangan-Nya untuk menerima kita. Dan yang berikut yaitu ciri-ciri orang yang mengenal Tuhan dengan sungguh, hidup dengan memancarkan kasih. Kasih dalam diri kita, jangan kita simpan sendiri, tetapi kita bagikan kepada orang-orang lain, apakah itu dalam bentuk perkataan, perbuatan, atau tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita tidak punya banyak harta untuk kita bagikan kepada orang lain, tetapi ketika kita datang kepada orang yang membutuhkan motivasi atau semangat, mengunjungi orang sakit, kita sudah membagikan kasih yang ada dalam diri kita kepada orang lain. Dan yang keempat, ciri-ciri orang yang mengenal Tuhan dengan sungguh,
memberi diri untuk dituntun oleh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus berperan dalam setiap kehidupan kita untuk memperbarui, untuk memberikan penghiburan, untuk memberikan keyakinan yang teguh ketika kita mengarungi dunia yang penuh dengan kegelapan dosa ini. Roh Kudus menuntun kita untuk mengantar kehidupan kita lebih hari lebih dekat kepada Tuhan. Dan yang terakhir yaitu ciri-ciri orang yang mengenal Tuhan, yaitu selalu mengucap syukur. Nah, hal yang terpenting dalam perenungan kita pada saat ini yaitu selalu mengucap syukur. Karena ketika kita bersungut-sungut, ketika kita mengeluh, ada beban yang di dalam hati kita yang membuat kita seakan tidak bisa untuk mengenal Tuhan dengan sungguh. Ketika kita bersungut-sungut, sakit penyakit datang di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan kita semua tahu bahwa ketika kita bergembira, ketika kita menaikkan pujian kepada Tuhan dengan sukacita, bahwa di situ ada ungkapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan. Walaupun saat ini di tengah-tengah situasi yang sangat sulit, di tengah-tengah situasi yang kita tidak bisa berbuat apa-apa karena pandemi yang sudah berkepanjangan, sehingga kita mungkin berkata, Tuhan, saya tidak bisa berbuat banyak, tidak bisa berbuat untuk pelayanan, tetapi kita yakin dan kita percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan buat dalam hidup kita itu adalah baik adanya. Mungkin saat ini kita belum melihat hal baik apa yang Tuhan siapkan untuk kita, tetapi satu saat pasti kita akan mengerti ketika kita menaikkan syukur kepada Tuhan bahwa ada sesuatu yang indah yang menanti di depan kita. Kita tidak tahu kapan waktunya, kita tidak tahu bila mana itu akan terjadi, hanya Tuhan yang mengetahui jalan hidup kita, masa depan kita. Untuk itu jangan kita bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Mari kita lebih mengenal hidup di dalam Yesus, lebih selalu mengucap syukur kepada Tuhan, karena itu yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari, untuk mengenal Dia, mengerti akan kehendak-Nya, untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Sekali lagi, jangan kita bersungut-sungut, tetapi mari kita lebih mengenal hidup di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Demikian renungan singkat yang saya bawakan untuk kita semua pada saat ini. Tidak sempurna, tetapi Roh Kudus yang adalah sempurna kiranya menyempurnakan firman Tuhan itu dalam hati kita masing-masing untuk kita lakukan dalam setiap langkah kehidupan kita hari lepas hari. Kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita sekaligus untuk pembacaan kita pada saat ini, pembacaan firman Tuhan dan perenungan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu dalam kehidup kami. Saat ini Tuhan, kami telah membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kebenaran firman-Mu pada saat ini mengajarkan kami untuk lebih mengenal Engkau Tuhan, lebih mengerti akan maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Mengajarkan kami untuk tidak bersungut-sungut dalam kehidupan kami ini Tuhan. Karena kami tahu apapun yang terjadi, apapun yang Tuhan izinkan kami alami dalam hidup kami, semuanya seizin-Mu. Kami yakin dan kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kami untuk melalui segala sesuatu hal yang kami hadapi saat ini, terutama COVID-19 Tuhan, yang saat ini kami hadapi di dalam dunia ini Tuhan. Kami berdoa, biarlah Engkau mau lalukan segala sakit penyakit yang kami derita saat ini Tuhan. Teristimewa saudara-saudari kami yang saat ini mengalami sakit COVID-19 Tuhan, yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing, yang saat ini berada di rumah sakit. Mari Engkau mau jamah tubuh mereka Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan selalu. Berikan iman yang teguh kepada mereka Tuhan, agar mereka menjalani masa karantina, baik yang di rumah maupun yang di rumah sakit. Iman percaya mereka tetap dikuatkan. Begitu juga
tubuh mereka Engkau jamah dan sembuhkan. Obat-obatan yang mereka konsumsi Engkau berkati Tuhan. Begitu juga para medis yang merawat mereka, Engkau berkati segala sarana dan upaya yang dilakukan. Biarlah Tuhan memberkati segala usaha-usaha medis, suster, mantri yang menangani saudara-saudara kami yang saat ini terkena COVID-19. Biarlah Engkau memberkati Tuhan. Kami yakin dan kami percaya, anak-anak yang selalu berharap dan berserah kepada Tuhan tidak Engkau akan tinggalkan. Itulah iman kami kepadamu Tuhan dalam menghadapi pandemi saat ini Tuhan. Biarlah Engkau mau tutup bungkus kami selalu Tuhan. Biarlah Engkau mau lindungi kami, Engkau mau jagai kami, agar supaya ketika kami beraktivitas, kami melakukan segala sesuatu, kami akan terhindar dari hal-hal yang tidak kami inginkan Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, ketika Tuhan memimpin dan memegang tangan kami akan berjalan bersamamu dalam sukacita. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga saat ini Tuhan untuk program-program renungan yang akan kami nikmati setiap hari melalui Gereja Kristen Injili Jemaat Efrata Wosi Tuhan. Engkau memberkati kami semua. Firman Tuhan yang disampaikan Tuhan, yang menyampaikan maupun yang mendengar kebenaran firman Tuhan, Engkau memberkati kami semua Tuhan, agar supaya melalui kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan, kami memperoleh berkat-berkat yang berasal dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, ampuni kami Tuhan, jika kami melakukan kesalahan kepadamu Tuhan, ketika kami melakukan kesalahan kepada sesama kami Tuhan. Ampuni kami, suci kuduskan kami selalu Tuhan, agar hidup kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah syukur kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, demikian renungan singkat yang saya bawakan untuk kita semua pada sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua yang saat ini mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada. Tetap semangat di dalam Tuhan. Bagi yang saat ini dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan jamah sembuhkan. Yang saat ini dalam keadaan sehat, tetap jaga kesehatan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.